Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wajib kita syukuri nikmat sehat karena masih banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini kondisinya tidak sehat, masih butuh istirahat. Dan alhamdulillah kita saat ini diberi kesehatan, nikmat diluangkan waktu karena banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih harus menyelesaikan beberapa urusan yang urgent, sementara kita di sini bersyukur masih ada kelonggaran waktu untuk bisa belajar bersama dalam rangka meningkatkan potensi diri ya untuk belajar tentang desain yang dibuat dengan PowerPoint. Baiklah teman-teman sekalian, jadi malam hari ini topiknya kita beda dengan beberapa topik-topik sebelumnya. Hari ini kita mulai dengan topik foto manipulasi. Saya itu sebenarnya punya ini, jadi ada buku, tapi bukunya ini untuk Photoshop. Nah, Photoshop tentang manipulasi teknik to improve your picture to world class quality using Photoshop. Nah, tantangannya buku ini dibuat dengan tutorial menggunakan Photoshop, tapi kita membuatnya pakai PowerPoint. Nah, itu yang asik di situ. Jadi bagaimana kemampuan PowerPoint saat ini mampu bisa bersaing dengan sebuah software untuk foto editing, khusus untuk foto editing, yaitu Photoshop. Dan PowerPoint bisa saat ini untuk menyamai beberapa fitur yang ada di Photoshop untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, nanti belajar tentang foto manipulasi di sini diulas banyak sekali. Karangannya John Slavio. Jadi saya langsung saja ke materi. Saya izin share sebentar ya, teman-teman. Ya. Sudah kelihatan ya? Jadi topik pada malam hari ini adalah kita akan mencoba untuk belajar bagaimana membuat sebuah foto manipulasi dengan menggunakan PowerPoint. Dua gambar ini adalah sebuah hasil yang dulu pernah saya buat untuk di IG-nya Photo of Slate. Yang pertama itu tsunami, yang kedua itu judulnya Whiting. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ya. Itu dibuatnya pakai PowerPoint ya. Nah, saya kembali ke mana? Buku tadi. Jadi Jadi sebelum ke praktek ya, saya bincang-bincang sebentar, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang ditulis di buku. Apa sih foto manipulasi itu? Karena kenapa kok materi foto manipulasi ini sengaja saya tempatkan setelah double exposure? Itu karena ternyata setelah teman-teman bisa membuat sebuah efek double exposure, maka tidak akan mengalami kesulitan pada saat membuat sebuah karya yang namanya foto manipulasi. Kenapa? Karena langkah-langkahnya itu, cara-caranya itu diajar atau didapat dengan menggunakan teknik double exposure. Kebanyakan pakai itu. Nah, menurut buku ini, karangannya John Slavio itu yang dinamakan foto manipulasi itu adalah sebuah teknik untuk merubah, menambah, atau beauty itu mempercantik sebuah tampilan dari sebuah foto dari bentuk original ke bentuk yang lebih memiliki value. Itu pengertiannya. Atau simpelnya, bentuk simpelnya itu adalah dapat dikatakan bahwa foto manipulasi itu dapat dikatakan sebuah ilusi.
Jadi ilusi itu kayak semacam fantasi gitu ya, semacam angan-angan dari akal pikiran kita untuk untuk menciptakan, mengedit, menggabungkan beberapa foto dengan menggunakan analog atau digital. Artinya cara menggabungkannya tadi, cara menggunakannya tadi itu dengan sebuah alat digital. Nah, di sini dia menggunakan aplikasi Photoshop. Cuman kita nggak pakai Photoshop. Nah, keunikan kita di situ. Buku ini diajari cara membuat sebuah foto manipulasi menggunakan Photoshop, tapi kita mencoba untuk membuatnya pakai PowerPoint. Dan PowerPoint ternyata bisa, walaupun step langkah-langkahnya butuh sedikit kesabaran, karena ada beberapa langkah yang akan kita lalui sampai menjadi sebuah hasil akhir. Mungkin kalau di Photoshop diwakili beberapa tool yang sudah tinggal klik langsung jadi, klik langsung jadi gitu lah. Aku ini kan PowerPoint ini tidak bisa seperti itu, tapi bisa membuat karya seperti itu. Itu ya teman-teman sedikit tentang pengertian tentang foto manipulasi. Satu slide lagi. Ada berapa macam foto manipulasi itu? Ternyata di sini kalau kita lihat menurut John Slavio ini, double exposure itu termasuk bagian dari foto manipulasi. Yang di sini ditulis nomor 6. Jadi yang nomor 1 ada bentuknya potret foto manipulasi. Jadi biasanya itu adalah sebuah gambar potret, gambar yang di zoom gitu ya. Itu tentang abstrak foto manipulasi. Ada juga floral potret foto manipulasi. Ada shattered statue. Ini tentang patung gitu ya, patung-patung yang dibuat foto manipulasi. Yang nomor 2 yaitu foto manipulasi untuk yang diinspirasi dari sebuah poster film gitu ya. Nah, yang nomor 3 ini yang nanti akan kita coba, yaitu tentang foto manipulasi yang realistik, yang surreal, artinya yang nyata, yang bentuknya itu kalau di dalam lukisan itu aliran natural gitu ya, aliran yang real, yang realistik gitu ya. Itu yang nomor 3. Terus ada juga yang fantasi atau itu namanya, biasanya itu gambarnya kayak ada orang yang memegang bulan begitu ya. Jadi dihubungkan sama ilmu pengetahuan tentang science fire gitu ya, tentang sebuah masa depan begitu. Terus ada juga binatang yang di zoom sedemikian rupa seolah-olah berbicara sama manusia yang seperti itu. Ada kehidupan bawah laut yang dimanipulasi sedemikian rupa, itu yang disebut nomor 4 fantasi. Kalau teman-teman di IG-nya itu mengikuti salah satu IG yang isinya itu foto manipulasi fantasi, itu ada di IG itu, siapa sih namanya, saya follow dia itu. Jadi hampir seluruh desain-desain foto manipulasinya tentang sebuah fantasi. Ada juga yang nomor 5 tentang distraction atau kerusakan atau sebuah bencana. Contohnya banjir, kebakaran, atau bangunan-bangunan akibat perang yang rusak begitu ya. Atau bagian tubuh manusia yang rusak. Misalkan ada bagian, mungkin teman-teman pernah melihat sebuah desain foto yang gambarnya itu lubang, kemudian ada darahnya gitu ya. Jadi yang model-model begitu itu dinamakan distraction atau devastating foto manipulasi. Nah, yang tsunami itu salah satu dari yang nomor 5 ini, yaitu flood atau banjir besar yang diakibatkan oleh sebuah gempa bumi yang dinamakan tsunami. Yang nomor 6, double exposure. Nah, double exposure itu yang sudah kita lalui. Ada berapa kemarin? Ada
5 tipe ya, 5 tipe double exposure. Dan yang terakhir yaitu tentang sebuah reflection. Itu kalau teman-teman lihat beberapa desain itu ada bangunan yang di depannya itu sebuah sungai, kemudian bangunan itu dibuat seolah-olah direfleksi atau ada bayangannya yang menyerupai bangunan itu di atas permukaan air. Nah, model-model seperti itu disebutkan di dalam buku ini, dinamakan easy reflection. Jadi ada 7. Nah, yang malam ini kita mencoba untuk yang nomor 5 sama yang nomor 3 realistik, yang apa kita bentuk sebuah poster tsunami sama sebuah poster whiting gitu ya, seperti kemarin. Saya langsung saja ke praktek ya. Nah, sebentar saya keluar, saya buka yang tsunami dulu. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman untuk yang gambar ini, tsunami, ini sebenarnya dibuat dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gambar ini disusun sedemikian rupa membentuk sebuah gambar seperti ini. Nah, kalau saya preteli gitu ya, saya buka, saya preteli, saya kecilkan sedikit. Ini ada 2, saya grup menjadi 2. Grup yang pertama itu tentang caption, jadi seperti ini. Kalau saya hilangkan, jadi tinggal gambar apa? Gambar posternya tsunami. Nah, di dalam grup tsunami ini sebenarnya disusun dari beberapa macam gambar seperti ini. Jadi teman-teman kalau ini saya tarik gini ya, sebentar saya buka dulu grupnya. Di ungroup. Nah, sebenarnya dia adalah tumpukan dari beberapa gambar. Yang paling atas itu screen. Jadi dia itu membuat warna menjadi senada. Saya kasih screen di sini menjadi warna biru. Jadi screen. Jadi screen-nya itu kalau saya taruh misalkan di sini, dia ada di sini. Nah, kemudian ada banyak sekali gelombang-gelombang. Ini ada gelombang kecil, kemudian ada orang, ada gelombang ini, ada gelombang ini. Jadi ini disusun dari beberapa macam gambar kecil-kecil seperti ini. Nah, ini seperti ini. Memang harus telaten. Ini yang aslinya gambar ini. Ini jembatannya. Kemudian ini ada gambar kecil lagi, ada gambar mobil, ada gambar ini, mobil lagi, ada gambar ini. Nah, disusun kecil-kecil begini. Ini gambar bayangannya. Ribet kan, kecil-kecil. Tapi ya memang harus begini buat bentuk manipulasi. Nah, urut-urutannya. Jadi kalau misalkan saya kembalikan lagi. Jadi screen-nya saya kembalikan lagi di sini. Terus apa? Layernya saya matikan semua ya. Kita urut dari layer yang paling bawah. Nanti setelah itu baru kita praktekkan. Nah, jadi gambar yang pertama, yang paling bawah itu gambar gelombang ini. Gambar gelombang ini diambil dari gambar yang ini. Ini di copy, kemudian ditaruh di sini. Nah, di atasnya baru dipasangi gelombang lainnya. Yang ke pantai ini. Ya, yang ke pantai itu gambarnya diambil dari sini. Caranya bagaimana? Caranya gambar ini dikasih apa? Freeform di sini ya. Kemudian di subtract, kemudian lalu di soft edge. Nah, terus ditaruh di atasnya begini saja. Gambar yang ini.
Jadi ini ada bekas-bekas soft edge-nya di sini ya. Jadi teman-teman crop, subtract atau intersect ya, intersect, kemudian diberi soft edge, ditaruh di atasnya. Taruh saja di sini. Nah, di atasnya lagi ada mobil, deretan mobil. Deretan mobil ini diambil dari gambar ini. Nah, jadi gambar ini di subtract di intersect di sini, dibikin freeform di sini, kemudian intersect, lalu di soft edge dan ditaruh di sini. Nah, kalau di soft edge itu batasnya antara depan sama air ini menjadi kayak menyatu gitu. Soft edge. Ada car lagi di sini. Car lagi di sini. Ini seolah-olah mobilnya tabrakan, diambil dari sini. Nah, mobil ini ditaruh di sini. Ya. Terus ada wave 5. Nah, di sini saya tambahi lagi di sini. Yang kecil ini, muncul gelombang kecil ini. Ini sebenarnya adalah dari gambar ini. Diambil di sini, dilakukan freeform di sini, terus intersect, kemudian di di soft edge, kemudian ditaruh di sini. Nah, dia di sini. Ada awan. Nah, awannya di sini. Awan ini juga diambil dari gambar ini. Ini di freeform. Bentar begini, lingkaran atau freeform terserah, suka-suka. Kemudian intersect, kemudian di soft edge, ditaruh di sini. Terus ada jembatan. Nah, baru dipasangi jembatan. Jembatannya ditaruh di sini. Nah, kalau masih seperti ini kan nggak asik, jembatannya kok gantung begini lah. Supaya tidak gantung, dia harus ditutupi. Ditutupi apa? Ditutupi pakai gelombang air. Jadi ini ditutup sama gelombang air. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang bawah belakangnya jembatan. Jadi ini teman-teman ya. Ini gambar ini di-copy, kemudian dikasih lingkaran atau freeform di sini, kemudian di intersect, di soft edge, kemudian ditaruh di atasnya jembatan. Nah, seolah-olah dia nyambung, airnya meluap ke sini. Padahal dia hanya ditumpuk begitu saja. Lalu ada lagi wave 3. Wave 3 yang mana? Nah, ini. Jadi ini kalau masih kelihatan kakinya gantung, saya tutup. Nah, jadi dia seolah-olah airnya ke sana. Ditutup pakai apa? Ditutup pakai ini lagi. Jadi gambar gelombang yang utama tadi, di-copy lagi, diambil di sini, kemudian di intersect, kemudian di soft edge, ditumpukkan di sini. Ada gambar lagi wave 5, di mana di sini. Nah, jadi kan biar kelihatan bagus, saya tambahi lagi di sini untuk menutup kaki yang di sini, kaki towernya ini seolah-olah dia diterjang oleh sebuah gelombang. Jadi enggak berhenti di sini, gini aja jelek. Saya tambahi lagi. Jadi ini adalah kreativitas kita masing-masing ya, tanpa ada batas. Artinya selera. Oh iya, tak tambahi gini lagi, tak tambahi gini lagi. Jadi bukan harus saklek begini, enggak. Ini adalah kreativitas dari masing-masing. Ada lagi wave 4. Wave 4 itu mana? Nah, di sini ini saya tutup lagi ini bagian sini. Nah, ditutup pakai ini, di copy, di intersect, di soft edge, taruh sini. Nah, bagian bawah ini kan jelek, putih. Saya tutup pakai rectangle. Ya, saya tutup pakai rectangle sini. Ya, kelihatan lebih menyatu. Terus ada wave 6. Yang mana wave 6? Nah, ini teman-teman. Jadi
mobil ini kelihatannya kan gantung, tidak menyatu. Caranya agar dia menyatu dengan air yang ada di sini, kita tutup dia dengan air. Airnya ngambil dari mana? Ngambil dari foto yang di sini. Nah, bagian ini kita crop. Ini dikasih freeform atau lingkaran, intersect, kemudian di paste di sini. Paste di sini untuk menutup apa? Mobil. Supaya dia menyatu gitu ya. Ada lagi wave 5, wave 5. Yang mana wave 5? Bisa kecilkan. Nah, wave 5. Ah, ini. Saya tambahi lagi gelombang kecil di sini. Ya. Ada shadow, shadow-nya orang di sini karena di sini ada people. Nah, ini butuh shadow karena sinarnya berasal dari depan, shadow-nya ke belakang. Ini shadow satunya ke sana. Kemudian ada wave 6. Yang di mana wave 6? Ah, ini di sini. Saya gedekan. Nah, ini ya. Air itu kan biasanya berlari menuju ke tepian. Jadi ini saya tambah satu gelombang kecil di sini. Seolah-olah air ini bergerak menuju ke sini. Sampai lagi. Baru setelah semua ini selesai, kita tutup dengan screen. Nah, sehingga warnanya dia menjadi satu padu seperti ini. Itu cara membuatnya. Jadi dari sekian macam dipotong, kemudian di subscribe, di intersect, kemudian dilakukan soft edit, tumpuk, soft edit, tumpuk. Nanti kita praktekkan ya. Ini yang tsunami seperti ini. Tinggal ditambahkan captionnya di sini. Ya, jadi sudah tsunami-nya. Nah, cara yang sama juga untuk yang whiting sama. Jadi yang whiting ini, ini ada grup 2, ada grup caption. Saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini diambil dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar yang disatu padukan menjadi seperti ini. Nah, screen ini gunanya agar gambar ini satu kesatuan dari sisi warna. Jadi kalau ini kan masih ada yang terang, ada yang gelap. Teman-teman bisa nambahkan screen di sini. Screen di sini bisa dari shape yang ditransparasi, bisa dari picture polos, gambar biru begitu ya. Kemudian dilakukan transparansi, ditumpukkan di atas. Gitu aja. Ini juga sama. Sorry. Jadi ini saya ungroup dulu. Ungroup. Ya. Jadi ada screen, ada wanita di sini, kemudian ada bayangan wanita di sini, kemudian ada mobil di sini, kemudian ada mobil lagi di sini, kemudian ada mobil lagi di sini. Nah, aslinya seperti ini. Kemudian ada background di sini, ada bulan di sini. Terakhir adalah gambar ini, gambar pemandangan yang ini. Gambar pemandangan yang ini. Jadi kalau saya kembalikan sebentar, kita susun lagi mulai dari depan. Saya backpaste. Yep. Ini saya matikan semua ya, teman-teman. Grupnya saya ungroup. Oke, saya matikan semua layarnya.
Ya, tinggal satu layer dasar, yaitu pemandangan. Di atasnya baru kita kasih bulan. Nah, bulannya ini saya kerowoi. Jadi saya ambil lingkaran atau freeform, kemudian di subscribe seperti ini. Kemudian agar ini nyambung dengan pemandangannya, nggak menutupi, maka ini saya tambahi di sini. Jadi foto yang belakang ini saya gandakan, saya copy, kemudian saya intersect, kemudian dilakukan freeform seperti ini, sehingga dia nyambung dengan yang di sini. Kalau ditambahi bulan, bulannya seolah-olah masuk ke sini. Kemudian yang ini background 1, nah jadi bulannya menjadi sabit seperti ini, ditutup sama background. Backgroundnya ini background apa? Backgroundnya ini background ini. Jadi kalau saya taruh backgroundnya, nah, jadi gambar pemandangan itu di-copy lagi, kemudian ambil lingkaran, intersect, soft edge, ditaruh lagi di sini. Nah, jadi dia menyatu. Dia akan menutupi bulannya ini. Jadi kalau ini masih ada jelek ini kan, ditutup dengan gambar di bawahnya sini, di-copy sebesar lingkaran ini, terus ditaruh layar di atasnya. Nah, gambarnya menjadi gambar bulan sabit kepotong ini. Baru di depannya kita kasih car. Nah, kenapa karnya dipotong seperti ini, teman-teman? Karena car ini belakangnya berbeda dengan, nah, belakangnya ini kan beda. Tidak ada pemandangannya di sini. Padahal dia kan harusnya pemandangan ini belakangnya. Jadi ini saya potong. Bentar ya. Nah, saya potong seperti ini. Baru di atasnya saya tambahi dengan car yang saya crop, saya intersect, kemudian saya lakukan soft edge dengan latar belakang asli dari gambar tadi, gambar asli dari gambar mobilnya. Baru di atasnya saya tumpuk dengan car. Nah, sehingga batas antara mobil ini dengan pemandangan ini menjadi menyatu karena ditumpuk yang background ini, yang background car background ini. Nah, kalau gini kan jelek ya teman-teman. Ini kan antara bagian mobil sama pemandangannya ini nggak nyambung. Supaya nyambung saya tambahi sedikit bagian yang tadi di intersect sehingga dia seolah-olah ini menyambung ke sana. Baru di atasnya kita taruh bayangan wanita, kemudian atasnya diberi wanita seperti duduk seperti ini. Sudah. Terus ditutup dengan sebuah screen. Jadi menjadi senada warnanya. Itu tinggal ditambahi caption seperti ini. Jadi itu cara membuatnya. Jadi semua yang di sini teman-teman pasti bisa karena sudah bisa double exposure. Jadi bagaimana mengintersect sebuah gambar, kemudian di-copy, di-cut, di-paste di atasnya, di slide atasnya, slide langsung numpuk ya. Seperti halnya kita intersect wajah wanita yang menghadap ke samping, kita beri dia sebuah shape atasnya, kemudian kita intersect, kita copy, diberi soft edge, sudah nyambung dengan image-image yang lain. Sama, caranya sama dengan double exposure seperti itu. Nah, sekarang kita praktek ya. Saya coba ini sebentar. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 gambar. 4 gambar ini mau kita buat sebuah foto manipulasi.
Jadi saya copy yang pemandangan dulu sebagai gambar paling belakang. Saya taruh di sini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa sambil nyoba. Jadi ini ditaruh di sini. Ya. Lah, ini ada gambar macam-macam ini. Ada gambar harimau, saya copy dulu 1, 2, 3 sama gambar ular. Copy nah, di sini ya. Mau menempatkan gambar-gambar ini di lokasi mana yang paling bagus, yang paling baik, itu tergantung dari selera masing-masing. Jadi di sini tidak ada ilmu pastinya, semua tergantung dari daya kreativitas masing-masing. Nah, karena yang pertama ular dulu. Karena ular ini dia ada di pohon, sementara ini tidak ada dahan pohon yang senada dengan pohon ini, maka ular ini saya taruh di bagian paling depan. Ya, karena arahnya dia menyamping ke kanan, sementara kita butuh ke kiri, ini saya lakukan rotate seperti ini ya. Nah, jadi dia tak taruh di sini. Terus ini supaya perencanaannya bagus, saya lakukan transparasi dulu. Dikit, nah kira-kira nanti di sini tempatnya. Kira-kira di sini. Nah, terus kita punya 2 gambar lagi nih. Harimau ya. Harimau ini mau ditaruh mana? Misalkan ini ada batu, dia berada di batu, ini ada batu. Udah, saya taruh sini aja. Kira-kira di sini. Nah, skala dari objek komponen atribut dari sebuah foto manipulasi minta tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai kalau bendanya itu berada di belakang, dia menjadi lebih besar kecuali kalau memang hewannya itu hewan besar gitu ya. Jadi dikira-kira kira-kira pasnya seberapa besarnya. Misalkan saya taruh di sini. Ini saya transparasikan di sini. Dikit. Nah, misalkan nanti di sini ya. Tinggal 1 harimau. Ini yang kosong di sini. Motor 8 deh. Sini ya. Motor 8. Sepeda motor 8. Ada kemudian dia. Oke. Saya transparasikan dulu harimaunya supaya nanti lepaskan. Oke, kira-kira begini. Nah, foto-foto ini harimau, kemudian singa sama ular ini dilakukan remove background. Jadi saya sudah lakukan remove background, hasilnya saya copy dari sini. Bentar. Sini ular, harimau, sama singa. Saya copy, ditaruh di sini. Ini harimaunya. Dia berada di sini. Ini yang ini saya delete. Dia di sini ya. Nanti kira-kira di sini. Silakan dikit. Kemudian harimau ini saya delete, saya ganti ini sudah di remove background, ada batunya, saya taruh di sini. Kira-kira besarnya segini. Kemudian ularnya ini saya delete, saya ganti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan masih nggak menyatu, jadi batu injakannya harimau ini masih gantung, nggak nyambung dengan
bawahannya, pijakannya, yang batu yang di sini juga masih gantung, tidak menyatu dengan pijakannya. Caranya supaya dia menyatu, kita tutupi di atasnya. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan image yang ada di paling bawah ini, image pemandangan. Jadi teman-teman bisa mengcopy. Jadi ini saya ganti namanya pemandangan. Kemudian yang ini ular, gitu ya. Ular. Kemudian yang ini singa. Kemudian yang ini harimau. Ya. Yang pemandangannya, butuhnya berapa butuhnya? Misalkan di sini ada 3 objek, kita copy dia menjadi 3. Copy. Kemudian diluruskan. Lurus kiri. Kemudian lurus atas. Dah. Sekarang yang ini dulu kita kerjakan. Harimau ini mau kita satukan pijakannya dengan belakangnya. Ini teman-teman bisa membuat dulu shape dari lingkaran boleh, dari freeform boleh di sini, teman-teman. Ini ya. Supaya bisa tahu belakangnya ini di transparan boleh. Nah, usahakan garis tepi kiri kanan ini lurus dengan bagian yang akan disambung ini. Jadi dia segaris. Sini segaris. Setelah itu selection ya. Pemandangannya tadi kita hidupkan lagi, kita klik pemandangannya, kita klik ovalnya, kemudian merger shape, intersect. Seperti ini. Nah, ini kan masih kasar. Kita haluskan dia dengan soft edge. Nah, kira-kira seperti ini. Beda kan? Ini kan kalau kita lihat di sini, jadi kalau saya matikan layernya semula begini, sekarang menjadi lebih menyatu seperti ini. Karena dia ditumpuk dengan layer bawahnya. Demikian pula yang singa ini, batu ini kan belum bagus, masih gantung seperti ini ya. Ini sama, jadi pemandangannya ini kita copy, paste, kemudian kita luruskan, lurus kiri, kemudian lurus atas. Sudah, kita matikan dulu layarnya. Nah, bagian yang mau kita sambung, kita buat shape di sini. Ini yang mau kita sambung supaya dia menyatu. Shape-nya bisa diterangkan. Ini yang nyambungkan bagian sini. Jadi usahakan ini segaris. Titik lingkarannya ini segaris. Setelah itu gambarnya yang di copy tadi, pemandangannya dinyalakan layarnya. Kemudian diklik pemandangannya, diklik shape-nya, merger, intersect. Nah, setelah ini baru kita lakukan soft edge. Nah, kan beda. Jadi dia lebih menyatu dibandingkan yang ini seperti ini. Kalau saya tambahin layernya di sini, nah dia kan lebih menyatu dengan tumbuh-tumbuhannya. Kira seperti itu. Nah, sekarang yang ular. Nah, yang ular ini supaya bisa lebih menyatu, misalkan pohon di sini ini ada sebagian daunnya yang di depan di depan kayu ini gitu ya. Sama, pemandangannya kita copy. Satu kali lagi copy paste. Kita luruskan. Lurus kiri.
lurus atas. Oke, kita matikan dulu layarnya. Terus kita bikin shape di sini. Misalkan saya mau numpuk sebagian daun ini menimpa pohon. Di sini misalkan. Sama, jadi pemandangannya kita nyalakan lagi. Klik pemandangannya, klik shape-nya, merger, intersect. Nah, seperti ini baru dia diluruskan pakai, dilembutkan, di-soft-kan pakai soft edge. Nah, kira-kira sudah menyatu di sini. Jadi, saya mau nambah orang misalkan di sini. Nah, saya ada gambar orang. Ini saya copy dari sini ya. Nah, orang ini kita kecilkan ukurannya di skala. Kira-kira jangan sampai orangnya menjadi raksasa atau menjadi kecil sekali. Nanti dikira Lilliput. Nah, misalkan di sini dia. Oh, di sini. Bagus nggak? Di sini. Di sini aja bagus. Nah, sini. Nah, sekarang bagian kakinya ini kan menginjak air. Dia nggak mungkin gantung begini. Ini harus ditutup pakai air yang ada di sini. Gambar yang pemandangan tadi, sekali lagi kita copy, paste. Kemudian kita luruskan dia. Lurus kiri, kemudian lurus atas. Nah, setelah itu kita matikan gambarnya, kita bikin shape untuk menutup bagian bawah kakinya seolah-olah dia sebagian masuk ke dalam air. Gini. Kita klik lagi pemandangannya. Kita klik ovalnya, shape ovalnya, merger, intersect. Nah, ini kan masih kasar. Kemudian kita haluskan dia dengan menggunakan soft edge. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan beda. Jadi kakinya seolah-olah sebagian daripada ini gantung. Kalau saya tambahi satu layer lagi di sini, klik, maka dia menjadi seolah-olah ada di dalam air kakinya. Sudah. Baru setelah itu kita tutup semua dengan screen. Nah, penentuan warna screen bisa hijau, bisa kuning, bisa biru, bisa merah, tergantung apa? Tergantung selera juga. Nah, kalau saya misalkan di sini ini adalah warna dominan hijau, saya kasih warna hijau. Jadi saya ambil satu shape. Kemudian shape-nya kita ganti warnanya jadi warna hijau misalkan. Terus kita transparasikan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi satu kesatuan gambar. Nah, kira-kira begini. Gampang ya? Ada yang ditanyakan?
Kalau sudah bisa double exposure pasti bisa untuk bikin apa? Foto manipulasi. Tinggal daya kreativitas kita masing-masing, pencahayaannya diperhatikan, kemudian komposisi warna, kemudian cerita yang ada di dalam gambar ini ada begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dipadu-padukan, tapi seperti yang ada di dalam buku tadi, ini adalah sebuah ilusi, dia bilang. Ada sebuah daya fantasi. Oh, ini ada orang yang dikelilingi binatang buas, tapi kok nggak apa-apa ya. Mungkin ini bolo-boloi teman-temannya semua. Nah, kalau mau teman-teman mau gelapin apa? Gelapin dari sisi ini, dari sisi warnanya, misalkan kontras dinaikkan, diturunkan, seperti itu, silakan saja, enggak apa-apa. Misalkan pemandangannya di sini, jadi teman-teman bisa melihat di sini, ularnya ini di sini kok suaranya ada dua. Nah, jadi suaranya apa? Kontrasnya ini, ularnya ini saya kecilkan brightness-nya, saya tambahi kontrasnya, jadi dia menjadi agak gelap seperti ini. Misalkan mau main-main dengan apa kontras, boleh silakan. Baru ditutup dengan screen tadi. Jadi dia menjadi seperti ini. Itu saya kira-kira apa foto manipulasi yang untuk real ya, untuk yang apa itu model yang natural, model yang realistis, yang seperti dikatakan di buku tadi, seperti itu. Artinya di sini yang paling penting teman-teman, ketika menggabungkan sebuah gambar, gambar ini harus menyatu. Ditambahi singa di sini, singanya harus menyatu dengan layer yang ada di bawahnya. Caranya apa? Caranya ya kita tambahi dia dengan ini bagian dari sini. Nah, tambahi satu layer lagi. Yang harimau juga begitu. Jadi singa di sini ditambahi dengan layer lagi. Nah, kan supaya dia menjadi menyatu. Yang tsunami dan waiting tadi sama. Caranya membuatnya persis seperti ini. Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Cuman dihaluskan semuanya pakai soft edge. Itu aja sih. Mungkin ada mau diskusi gambar mana lagi yang mau dibuat, silakan teman-teman. Masih ada waktu. Ini sama. Jadi ini teksnya saya hilangkan dulu. Oh, ini satu jadi, yang belum jadi di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini layarnya macam-macam begini. Ada screen-nya paling atas. Kemudian saya matikan dulu. Nah, ini anaknya gelembung. Ini main soft edge, main apa? Main intersect, udah gitu aja. Jadi pertama rumah ini saya apa? Kerowoi gitu ya. Saya subtract dengan sebuah shape gambarnya seperti ini, kemudian saya tutup dia atasnya dengan air. Airnya itu diambil dari gambar yang ini. Jadi gambar ini saya potong, saya soft edge, ditaruh di atasnya sini. Kemudian ini ditambahi lagi layar yang ini. Nah, ini kan sama. Untuk menambahkan saja sebenarnya dia. Terus orangnya melayang, ada gelembungnya. Gelembungnya diambilkan dari sini, di soft edge jadi seperti ini. Kemudian tambahi lagi. Ya gini-gini aja, ini orang lagi, gelembung lagi. Kemudian ada anak-anak lagi, gelembung lagi. Kemudian baru
ditutup dengan screen. Sudah jadi. Jadinya seperti ini. Ya, ini kalau tidak salah dulu Parade apa? Parade MSDA untuk kehidupan bawah tanah, bawah air. Ada lagi, misalkan kemarin itu yang agak rumit itu apa ya? Nah, ini untuk membuat ini tumpuan dari macam-macam ini. Nah, jadi kalau saya klik yang layer ini, teman-teman, saya dilihat di sini. Kalau saya nyalakan layernya, selection penyelenggara, ada sekian banyak ini. Saya matikan semua. Nah, bermula dari satu gambar, ini pemandangan, terus di atasnya diberi gambar, apa ini namanya, gambar asap ya, asap. Kemudian baru dikasih harimaunya, dikasih orangnya, kemudian ditutupi lagi dengan asap, ditutupi lagi dengan asap, ditutupi lagi dengan asap. Semua asap-asap ini di cropping, di intersect, kemudian di soft edge. Nah, sudah. Kemudian yang bawah ini baru kita beri dia screen di atasnya. Ini saya matikan apa caption-captionnya. Nah, tinggal dikasih screen ini. Mulainya ini menjadi ini. Jadi itu aja sih sebenarnya foto manipulation itu. Cuma yang paling penting adalah teman-teman ada cerita di sini, ada gambar ini, ada sebuah ilusi tadi, sedang apa, ada sesuatu yang mau ditunjukkan, yang mau diceritakan ke pemirsa, ke orang yang melihat desain tadi. Oh, ini seolah-olah ada orang ketemu Black Panther raksasa gitu ya. Nah, yang namanya daya hayal, imajinasi, ilusi tadi disebut di situ tadi. Ilusi, jadi suka-suka kita. Jangan ragu-ragu, jangan takut salah, sudah latihan aja dibuat. Nanti pasti akan ada improve. Begitu ketemu, ya let's say ada yang komen, oh gini, oh iya baru sadar, oh ya dah, nanti saya perbaiki ininya. Jadi udah dicoba aja teman-teman, jangan takut salah, jangan takut diketawain, ya sudah, belajar, akhirnya nanti akan menemukan justru komen-komen dari teman-teman itu, dari teman-teman apa yang ngomen di IG kita apa itu sebuah improve. Oh iya sih, ini kok ada yang kurang detail, ditambah ini. Nah, ini sama teman-teman caranya ya. Jadi The Grass ini poster film. Jadi apa? Tall the Grass ini ditutup kayak tadi. Jadi saya buka layernya. Ini grup, saya buka ungroup. Saya matikan semua. Jadi mulanya kosong, ini ada sky, ada layer apa? Layer awannya, kemudian layer pohon, apa ini? Pohon jagung ya. Kemudian orangnya di sini. Nah, orangnya di sini ini kan masih putus, kakinya ini gantung jelek kan. Ini ditutup pakai grass tadi, seperti tadilah. Jadi bagian dari apa gambar pemandangannya ini di cropping, di apa intersect, kemudian diberi soft edge, baru digabung dengan di sini kan nyambung dia. Baru orangnya tadi akan ketutupan, jadi dia seolah-olah ada di dalam bagian dari tumbuhan ini. Demikian pula dengan batas dengan awannya tadi. Nah, awannya ini kan kita kasih apa? Kasih pembatas supaya dia nyambung. Kalau nggak dikasih ini,
nggak dikasih ini kan jelek. Nah, ini kan terpotong. Ini ditutup dengan bagian awan. Jadi seolah-olah dia menyatu seperti ini. Terus baru atasnya diberi screen. Screen-nya yang mana? Nah, ini tanpa screen, kemudian ini diberi screen. Sama. Yes. Nanti habis ini silakan latihan, ngambil gambar, mau nyoba-nyoba apa, caranya seperti itu. Intersect, kemudian menyambungkan antara atas sama bawahnya, layer atas sama layer bawahnya ditumpuk sebagian layer bawahnya yang sudah di-intersect, kemudian diberi soft edge untuk melembutkan sambungannya. Seperti itu. Mohon maaf Pak Helmi. Ya. Kalau untuk screen sendiri fungsinya gimana Pak? Screen ini sebenarnya itu untuk apa ya, kalau istilah saya itu kita ini butuh sebuah warna yang tersinkron atau terpadu gitu ya antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi sebenarnya kalau tanpa screen ini bagi teman-teman sudah cukup, misalkan ini aja Pak sudah cukup, malah kelihatan lebih jelas antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, biasanya di dalam foto manipulasi itu ini seolah-olah satu foto, satu gambar, bukan dipadukan dari beberapa gambar yang ditumpuk. Makanya untuk menyatukan apa itu namanya ya, bukan sinkron, apa sih, harmoni. Nah, harmoni warna saya tambahkan dia screen di sini. Jadi menjadi satu warna yang harmoni gitu. Misalkan nggak suka warna biru, warna hijau, ya warna merah atau apa boleh saja, terserah. Asalkan benar-benar di sini warnanya menjadi harmoni. Tanpa screen apakah boleh? Boleh saja. Ya namanya desain kan tergantung orang yang membuat desain gitu ya. Cuma kalau diberi screen, kalau menurut saya itu warnanya menjadi lebih harmoni antara objek yang satu yang kita gabungkan tadi dengan objek yang lainnya. Itu sih fungsinya sebenarnya. Terima kasih Pak. Ya, ada yang lain teman-teman? Jadi materinya cuma itu karena memang mudah, tinggal kreativitas kita masing-masing memadukan warnanya, dan semakin banyak objek yang akan kita gabungkan, faktor kesulitannya semakin banyak. Karena yang diperhatikan adalah dari sisi pencahayaannya harus sama. Misalkan ini ada mataharinya dari kiri, sementara gambar bagian kiri kok gelap. Nah, itu harus dibuat menjadi terang. Cara membuat gambar kiri yang gelap menjadi terang, caranya bagaimana? Pakai double exposure ya. Jadi fotonya ditumpuk, kemudian di intersect, setelah jadi, kemudian diberi soft edge. Udah. Demikian edisi ke-6 foto manipulasi dengan tema bencana alam yang tsunami tadi, kemudian yang tema realistik yang whiting tadi, cara membuatnya yang ada binatang-binatang dan wanita tadi di dalam hutan, di sebuah hutan, ditumpuk-tumpuk, diberi penyamaran, diberi sambungan-sambungan, udah prinsipnya seperti itu aja. Dan yang paling penting adalah soft edge. Karena soft edge ini adalah untuk memanipulasi bahwa itu sebenarnya terdiri dari beberapa image yang digabung-gabung menjadi satu buah image dari sebuah hasil ilusi seseorang menghasilkan sebuah karya yang ada ceritanya ya. Jadi teman-teman ingat ya, bikin sebuah desain foto manipulasi itu ada cerita di dalam situ. Ada orang mau nyetop mobil, misalkan mau nunut mobil,
atau teman-teman kepingin pergi ke Paris belum bisa, ya sudah bikin latar belakang Menara Eiffel di belakangnya real gitu ya, ada seolah-olah kita memang berada di sana, itu semua foto manipulasi. Makanya di dalam buku itu kebetulan ada sebuah pendapat sebenarnya foto manipulasi itu akan menjadi punya nilai negatif ketika disalahgunakan. Disalahgunakan dalam hal apa? Mengedit sesuatu yang dipakai untuk tujuan kejahatan. Itu pakai foto manipulasi. Jadi penulis buku ini, John Slavio ini, bilang di dalamnya ketika dia membuat sebuah pengetahuan tentang foto manipulasi dan teknik-teknisnya, dia agak sedikit ada penyesalan dalam dirinya, diceritakan di kata pengantar buku ini, bahwa apa yang dia ajarkan itu akan menjadi sangat, istilahnya dia itu menyiksa dirinya kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, dipakai untuk penipuan, dipakai untuk sebuah editing dokumen yang digunakan untuk kejahatan dan lain sebagainya. Dia mendisklaimer ucapannya seperti itu agar tidak digunakan pengetahuan ini untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, teman-teman juga begitu. Setelah bisa membuat foto manipulasi, nanti memanipulasi yang lain, menghilangkan salah satu foto, menambah foto dalam satu event. Oh, saya pernah ke sini kok, ini ada foto bareng. Nah, ada foto bareng sama Pak Tarom, ada foto bareng sama Pak Win, kita ngopi bareng-bareng, padahal kita nggak pernah ke sana. Tapi dibuat pakai teknik foto manipulasi, ya bisa-bisa saja. Ditambahkan orang di salah satu coffee shop gitu, ngobrol, bisa saja. Caranya sama seperti itu. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Sambil nanti kita latihan di grup ya. Saya beri beberapa bahan, silahkan berkreasi dengan bahan itu. Nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Bisa bermacam-macam, sesuai sama daya fantasi kita masing-masing. Mau apa sih, cerita apa yang ada di dalam gambar-gambar tadi. Insya Allah besok pagi saya kirimi beberapa gambar di Google Drive. Nanti untuk latihan foto manipulasi. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Terima kasih Pak Helmi. Ya, sama-sama. Pak Helmi. Oke. Coach Helmi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin live ya.